Hai Sobat Suara, kembali di Lekat, kenal sosok lebih dekat. Dan kali ini saya akan berbincang dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di kota Jogja. Dia adalah Wakil Wali Kota Jogja terpilih periode 2024-2029, Wawan Harmawan. Gimana sosoknya? Mari kita lihat. Selamat sore, Iya, Mas Tora. Wawan. Matur nuwun berkenan hadir. Saya yang sini. terima kasih Siap, telah siap. diundang ke tempat sini. Banyak Iya. makanan, banyak yang bisa dicobain. Tapi yang ngajaknya di sini ya. Oh. Yang penting gone enak, Yang penting makanannya lengkap. Lengkap. Yang penting kita bisa ngobrol banyak. Kita langsung ngobrol ya Pak. Iya. Selamat sore Pak. Iya. Terima kasih saya sudah diundang untuk datang ke tempat yang nyaman kayak Iya. gini. Iya, seneng Mas ngobrol-ngobrol. Iya, artinya kan menambah konco lagi gitu Pak ya, Pak Wawan ya. Nah, Pak Wawan, ini menarik Pak. Jenengan ini kan Wakil Wali Kota Jogja terpilih ya, periode 2024-2029 ya. Nah, artinya kan banyak orang yang sebenarnya pengen tahu gitu ya. Iya. Kan jenengan dulu lebih kenal di Kadin ya sebagai wakil ketua Kadin DIY gitu, dan kita pengen tahu nih, ngobrolin soal sosoknya Pak Wawan Harmawan, terus mungkin latar belakang seperti apa. Kita bicara soal Bapak ini memang asli Jogja. Oh, siap. Ya, alhamdulillah saya dilahirkan di Jogja. Iya. Saya asli Jogja. Kebetulan kalau mulai dari sekolah TK sampai kuliah di Jogja terus. Oke. Jadi saya masa kecil saya lebih banyak di daerah Tegal Panggung. Oh, Tegal Panggung Pak. Oke. Di Tegal Panggung saya di TK, SD itu di Lempuyang Wangi 1. Lempuyang Wangi. Nah, Jalan Hayam Wuruk. Jalan Mayang juga. Oke. Jalan Hayam Wuruk, kemudian sampai lulus SD, saya lanjut ke SMP Negeri 5. Kok pinter Mas? Oh, apa tuh? Kalau SD 5 tuh punya Pak Anies dulu nggak sih? Yang Mana, Pak? tempatnya Pak Anies juga? Enggak, Bukan ya? SMP-nya. Oh, SMP-nya. Oh, SMP. Ya, Oke. kalau SD saya Lempuyang Wangi Negeri, Mhm. itu di Jalan Hayam Wuruk. Kebetulan tempat tinggal saya tidak jauh dari situ. Oh, gitu. Ya, SMP-nya SMP Negeri 5, kemudian SMA-nya SMA 4. SMP 4. Iya. Ke Jogja ya. Saya kuliah di UPN, UPN. Fakultas Ekonomi Manajemen. Oke, ini bakal nyambung sih. Oke. Ya, kalau S2-nya Magister Manajemen juga di ekonomi. Di ekonomi. Di UPN. UPN juga. Oke. Iya. Menarik. Jadi sekolah cilik, sekolah Cilik. Artinya Jogja Jogja lekat. banget. Nah, Pak Wawan, ini kan Bapak kan hidup di Jogja gitu ya. Boleh nggak sih Pak cerita dulu waktu lingkungannya Bapak sendiri, terus mungkin dari keluarga itu pendidikannya seperti apa ke Bapak? Gitu. Oh. Kalau masa kecil saya, kebetulan bapak saya dari angkatan. Oke. Jadi enak kolong. Mas. Yang penting nggak kolong banget Pak. Iya. Jadi bapak saya di angkatan darat. Tapi bapak saya meninggal muda. Jadi saya kelas 3 SMA, bapak saya situ sudah meninggal. Terus makanya saya kuliahnya di UPN, Mas. UPN veteran, makanya supaya Biar masuk. biar langsung masuk. Ada veterannya. Ada veterannya. Ada ininya ya. Iya, garisnya. pakai surat veteran bapak. Gitu. Jadi masuk UPN. Jadi masuk UPN bukan karena pintar, Mas. Tapi kan secara pengalaman ada. Ya kebetulan kalau di kuliah karena saya nyambil udah mulai cari makan sendiri, usaha sendiri. Jadi ya kuliahnya orang pinter-pinter banget ini. Iya. Ini menarik sebenarnya Pak. Artinya dari kuliah jenengan sudah hidup mandiri gitu kan? Ya, Nah, apa Pak? Apa memang macam-macam. Saya kebetulan kuliah di UPN tuh nyambi jual jajan pasar gitu, masukin ke warung-warung gitu. Itu pernah.
Kemudian juga zaman dulu itu masih ada bikin ucapan hari raya, Oh. kayak gitu ya. Iya, bener-bener Nah, saya cuman paham. bukan saya yang bikin. Oh gitu. Temen saya yang bikin, saya yang bantu jualin. Oke oke. Nah, oke. tulisan saya nek nulis wela ya, Mas. Tapi pinter promosinya. Itu kebetulan dari dulu seneng berteman. Gitu. Ya alhamdulillah sampai hari ini teman saya cukup banyak. Itu dari kuliah, terus dari kerajinan tadi, nah terus menerus di kerajinan terus saya Oh gitu. sampai selesai kuliah. Sampai selesai kuliah. Oke. Nah selesai kuliah, saya di ekonomi itu kalau dulu kalau zaman kecil kan cita-citanya jadi dokter kan gitu kan. Nah cuman karena masuk ekonomi supaya ben kuliahnya cepet, terus biayanya murah. Oke oke oke. Iya iya. Jadi saya kuliah di ekonomi. Gitu. Zaman dulu masih paket kenaikan kelas gitu mas. Oh gitu. Jadi 5 tahun. Oh 5 tahun. Ya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Iya, iya. Terus untuk sarjana 2 tahun. Jadi saya kalau lulus SMA angkatan 84. 84. Oke. 84 lulus 5 tahun, 89 akhir saya wisuda. Lumayan ya Pak. Zaman dulu UPN masih sekali wisudanya. Oke. Jadi November atau Desember saya itu di wisuda. Terus kalau selesai kuliah, saya punya cita-cita wah iso kerja ning bank itu anu. Oke. Sitoke keren gitu loh Mas. Nganggo lengan panjang, dasinan, rapi ya Tapi gitu kan. ketok yang Iya. gagah gitu. Ketok gagah zaman dulu kayak Zaman gitu. dulu. Iya iya iya. Jadi di situ saya masuk di perbankan. Oh sempat masuk perbankan. Ya, Oke. masuk di perbankan selama berapa tahun ya. Saya kebetulan pindah beberapa bank. Oke. Berarti boleh dikatakan Bapak Wawan ini bankir juga. Mas dulu? aja, Mas. Oh Mas, siap. Iya. Mas Wawan ini Iya. bankir juga berarti. Terus kita bankers. Bankers semua. Oke oke oke. Berarti pengalaman itu memang sudah ada Pak Wawan sejak di kuliahkah? Memang ada rencana seperti itu? Ya kalau saya kebetulan kalau kuliah saya lebih suka ke analis ya, jadi strategik. Oh. Itu saya lebih seneng analisis, kemudian juga kebetulan seneng lapangan, jadi saya hobi ngamatin banyak hal ya. Oh. Jadi misalnya kayak di sini warung, Iya iya. ini juga itu langsung komputernya jalan gitu loh. Oh otomatis Pak. ya? Otomatis, Wah. autopilot. Oke oke. Ya, dari perbankan Mm-mm. perjalanan saya mas itu terakhir saya di Jakarta. Iya iya. Saya masuk di salah satu perusahaan swasta nasional di sana sampai 98. 98. Ya, 98 Krismon mas. Oh iya iya betul betul. Ya, Krismon waktu itu. 98 Krismon. Jenengan udah lahir belum ya? Sudah Oh sudah ya. Iya. Udah. Jadi Sudah lahir saya. mungkin masih SD, malah Ya, belum masih. SD. Malah belum SD ya. Masih SD itu. Kita SD lah. Jadi 98 Krismon. Nah, kondisi ekonomi lagi nggak bagus. Iya iya. 99 saya termasuk karyawan yang kena rasionalisasi. Oh gitu. Ya, Oke, boleh 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 cerita ya Pak. rasionalisasi. Jadi terus mencoba pengen jadi pengusaha untuk survivalnya. Oh gitu. Jadi jadi pengusaha karena kepepet. Tapi kan sudah ada pengalaman waktu di bangku kuliah. Iya, Waktu itu, betul. kan. Makanya justru saya pengalaman dari situ. Nah, bisanya juga kebetulan dari Jakarta saya milih kembali ke Jogja. Saya 98 itu masih transisi, Iya. masih PJKA, Mas. Masih PJK ya. Maksudnya pergi Jumat kembali Ahad itu. Saya kira kereta api. Ya memang naiknya kereta api, Mas. Iya, naik Memang kereta naiknya api. kereta api. Jadi Iya. tiap Jumat saya pulang Jogja, bikin apa namanya kegiatan yang apa ya sampai akhirnya 99 usaha kami itu berbadan hukum. Oke. Ya, sempat setahun masih coba namanya Harpa Craft. Iya, iya. Harpa itu sebetulnya bukan alat musik, Mas. Iya, namanya. Tapi Harpa di tempat saya itu kepanjangan dari Harjono Putro, Mas. Harjono Putro. Ya. Apa itu, Pak? Nama bapak saya, Oh, Mas. mana berapa? Oke. Jadi saya nguri-uri apa namanya nama orang tua. Nama orang tua, ya, Kebetulan kan bapak saya udah
Sedo lama. Nah, saya bikin nama, mengambil nama depannya bapak saya Har, karena nama saya juga Har. Iya. Jadi di keluarga saya yang laki itu banyak yang namanya Har. Har. Tapi kalau orang nyebut sering salah, Wawan Hermawan. Padahal yang benar Wawan Hermawan. Harnya itu karena dari ngikutin orang tua. Orang tua. Jadi yang laki itu namanya Har Oh semuanya. gitu. Berapa bersaudara Pak jenengan? Saya Pak? 7. Oh, 7. Kalau jenengan berarti Saya nomor 6. sama 6. Oh, berarti. Sama Mas Ragil. Oh. Kok bisa ya itu ya? Anak ke-6 dari 7 bersaudara. Iya. Itu. 99 itu mulai rintis usaha. Itu masih hitungannya mikro, Mas. Usaha kecil saya, Mas. Oh. Jadi kita modal usaha itu 20 juta. Oke. Belum bankable, Mas. Oh, belum waktu itu. Ya, karena nggak punya agunan. Tuh. Jadi 99 kita bikin PT Harpa Inti Mandiri. Oke. Itu terus usahanya di bidang kerajinan dan alhamdulillah pada saat itu kita ikut pameran cukup sukses. Itu Inakrah pertama. Waktu itu, Harpa itu. Ya, ikut pameran di Jakarta di Bidakara, namanya pamerannya Inakrah. Inakrah. Ya, masih yang pertama kali dan kami dapat buyer cukup besar di situ. Mungkin yang sekarang lagi common kayak IKEA. Iya, iya, IKEA. IKEA itu buyer saya dulu. Oke. Ya, saya supply ke IKEA sampai 2006. Dari Tahun 99. 99 itu. Ya. Kemudian dua buyer saya yang utama IKEA sama H&M yang sekarang banyak toko-toko baju. H&M itu H&M, ya. Itu dua-duanya dari Sweden Company. Wah. Perusahaan Swedia. Swedia berarti. Ya. Sampai 2006. Sampai 2006 kita kolaps, Mas. Apa itu Pak yang Gempa terjadi? bumi. Oh iya ya. Ya. Jogja ya? Ya. Dan kita punya usaha di Bantul. Jadi kalau grafik itu maju. Oh. Itu Jadi, semuanya Pak? Ya kebetulan pabrik saya ambruk dan gitu. rumah saya juga ambruk. Ini namanya musibah Pak. Iya. Jadi 1 menit merubah nasib. Ya. Recovery-nya cukup lama. Oke. Baru 2012 2012 ya. saya bisa recovery. 6 tahun. Ya. Tapi ada cerita nggak Pak? 6 tahun itu kan lama Pak. Jenengan itu kan kerajinan ya. Ya, Artinya dari 6 tahun itu saya kebetulan banyak kenalan beberapa pengusaha-pengusaha besar. Saya diminta untuk bantu mereka. Oke. Bantu jadi pembisik, Mas. Yang BCI berarti. Bukan setan berarti kan. Apa Jadi malaikat berarti? kalau konsultan kan relatif kenapa nih? Tugasnya teto. Iya, benar. Ya. Kalau di pembisik itu lebih pada posisi manajemen tetap jalani saja, Pak, harusnya kayak gini. Ngasih advice lah, advisor Iya, lah. iya, betul. Tepatnya nek bosok karena advice. Oh iya, saran toh. Iya. Padahal aslinya pembisik. Oke. Itu sampai 2012. Sampai 2012 Iya. ya. 2012. 2012 itu istilahnya kembali normal, mulai berkembang lagi 2014. Nah, 2014 itu saya mikir pindah 2 kali. Mikirnya saya mau tetap pengusaha atau istilahnya jadi pemain langsung atau jadi pelatih. Oke. Jadi kalau masalah usia, Mas. Waktu itu berapa Pak? Nah, kalau tahun 2014 usia saya mendekati 50, Mas. Ya tapi jenengan tetap kayak seger loh. Wes. Makanya kan lebih kita jadi kayak kita sepantaran Ah, juga. ya kan. Iya, Jadi iya. 2014 saya memutuskan untuk lebih jadi di belakang layar. Oh gitu, 2014. Ya. Jadi saya di situ kan 2015-nya umur saya 50, Mas. Iya. Jadi kalau sekarang ya udah hampir 60, Mas. Hampir 60 tapi Iya. tetap Ya, sehat lah ya. Jadi alhamdulillah sehat. Jadi mikir di situ, oh kayak pemain. Jadi kalau dulu cita-citanya seperti jadi juara dunia, Nah, ya kita akhirnya introspeksi lebih baik jadi pelatih juara dunia aja, gitu kan.
Kayak Sinteyong gitu. Iya. Kayak Sintayong jadi lebih terukur gitu Iya, jadi kita melatih, saya bikin startup. Oh gitu. Ya, saya ngajarin beberapa, saya aktif ngajar di kampus-kampus untuk entrepreneurship. Ya, dan ngajarin anak-anak untuk berani bikin menjadi wirausaha lah. Gitu. Nah itu alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi menjadi kayak jejaring ya. Oke. Itu yang sampai hari ini. Jadi kalau saya secara aktif pribadi justru sebetulnya sudah di belakang. Nah kalau yang sekarang yang jadi pilot projectnya ya anak saya sendiri. Jadi anak saya semester 5 sudah saya ajarin untuk wajib menjadi entrepreneur. Dilatih Bapak Dewi Mas. Langsung dari Iya, langsung dari pusatnya. Dekengan pusat. Ordal. Iya, sebelum kita ngobrol Pak, lebih Oh, enak kita ngomong dulu. aku ini mau tak rilir dok, aku rasa ditawar tawari ya. Jadi dengan pun malah saya gitu. Iya. Berarti artinya Pak Mas Harmawan, Mas Wawan ya? Mas Wawan. Memang sudah sering ngasih kayak apa? Pelatihan. Iya, jadi ngelatih saya mungkin sedikit berbeda ya, entrepreneurship versi saya agak beda. Bedanya apa nih, Bu? Bedanya saya ngelatih calon juara itu butuh satu effort yang lebih kuat, Mas. Kalau kita ngelatih sekedar orang bisa usaha gampang. Tapi yang ngelatih pengusaha yang handal itu susah. Belum tentu kita ngelatih orang 10 dapat 1. Apa Pak yang menjadi kendala? Barangkali memang mindsetnya kah atau apa? Usaha pertama kali adalah disiplin, dan disiplin. Itu wajib. 2 adalah tekad yang bulat. Itu tekad yang bulat. 2, support dari lingkungannya sendiri. Saya mulai aktif ngajar entrepreneurship itu di 2015 untuk teman-teman atau mahasiswa yang mau lulus. Itu pada saat itu masih sedikit yang pengen menjadi entrepreneur untuk menjadi pengusaha. Kalau kita ditanya siapa yang pengen jadi pengusaha, itu paling nggak ada sampai 10%. Rata-rata pengen kerja di BUMN, pengen kerja di BI, kemudian pengen kerja di pemerintahan yang lebih ini ya, untuk kemapanan mereka. Nah, tapi 2020 ke atas itu sudah banyak yang pengen jadi wirausaha. Ada kendala lagi. Apa kendalanya? Orang tuanya sendiri yang takut. Lah. Malah ya. Iya kan. Jadi karena posisi orang tuanya berpikir kamu kalau mau jadi pengusaha emang udah siap. Nanti kalau rugi gimana? Nah, inilah yang jadi posisi kendala anak-anak muda sekarang, keberanian juga. Nah, makanya tadi saya sampaikan disiplin, tekad yang bulat, kemudian support dari lingkungan. Kalau dari orang tuanya nggak dukung, nah itu dia Pak. gitu. Kecuali terus ada nekat kan gitu. Iya. Gitu. Betul. Nah, makanya justru kita nyari dari setelah mereka saya didik, saya latih pun, sewu ya. Itu posisinya kita latih, mereka mau ngikutin apa yang saya arahkan, akhirnya akan kelihatan orang ini punya bakat atau tidak punya bakat tapi punya tekad yang kuat. Itu beda. Sama kayak penyanyi. Nah, kita kalau belajar dari Ahmad Dhani, Ya, Ahmad Dhani ya, Pak. dia menurut saya juga salah satu musisi yang handal. Dia bisa lihat, oh ini bisa jadi calon penyanyi unggulan. Gak hanya punya penyanyi, orang bisa nyanyi bagus, belum tentu jadi penyanyi hebat. Tapi orang yang penyanyinya punya ciri khas sendiri, menjual, itu yang bisa jadian. Misalnya Judika, suara melengking, Agnes Monica, misalnya gitu. Ya, nah, Firsa yang dipakai sama Ahmad Dhani kan Firsa, Judika. Ini orang-orang yang karakteristiknya kuat. Nah, sama di pengusaha juga sama. Orang punya kemauan keras dan dia sebenarnya sudah punya background bakat sendiri,
background bakat dari lingkungannya dia yang sangat mendukung, ditambah dipelajarin secara kuat, itu akan jadi lebih baik. Tapi juga tidak kalah juga orang yang memang mau mempelajari secara tekun, itu juga akan sampai juga dia akan menjadi orang yang kuat. Jadi tidak ada posisi kudu anaknya sopo, kudu anu, tapi kalau kita belajar detail, anu itu juga bisa. Oh iya. Itu yang mendasar. Yang mendasar ya. Ya, jadi itu alhamdulillah saya bisa dari 2015 sampai 2020, 2020. terus COVID, COVID Pak. ya kan? COVID itu alhamdulillah saya malah enggak terlalu pengaruh. Karena kerap. Sudah imun. Oh. Sudah imun pada Sudah waktu imun. gempa, kondisinya lebih parah. Iya benar sih Pak. Ya kan? Pada waktu gempa kami anjlok, pada waktu COVID jangka waktunya cuma enggak hampir 2 tahun ya, itu buat kami masih bisa survival, justru malah kami diversifikasi usaha di tahun 2020. Iya. Itu yang kita cukup sudah bisa antisipasi bahwa potensi kemungkinan COVID akan jangkanya akan panjang. Berarti antisipasi kita apa, produk kita apa. Kalau bahasa manajemennya kan setiap kali ada masalah atau karena di situ adalah satu kesempatan. Betul. Gitu kan. Nah, ini juga pada satu kendala berarti misalnya kayak COVID kemarin yang akan sukses berarti online. Kan Iya, gitu karena- kan. betul, Berarti betul. ada suatu potensi baru yang bisa dikembangkan di situ. Ini yang harus kita jeli. Berarti orang akan banyak lagi kegiatan sekarang begitu 2020 makanan marak banget kan. Betul. Iya. Di Jogja sekarang tambah hebat-hebat lagi. Yang kita sekarang mau tadinya konsepnya angkringan, sekarang yang lebih murah lagi ada coffee street Coffee Street dia. yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan angkringan juga kan. Hanya karena tulisannya beda, bahasa Jawa ada bahasa Inggris. Karena Inggris menjadi mahal. Ya. Katanya coffee street. Iya. Karo angkringan Oke, gitu. oke. Pak Mas Wawan, sebenarnya ini menariknya gini kan, jenengan kan artinya sudah pernah mengalami apa istilahnya titik rendah gitu ya. Ya. Sebenarnya yang support selain ya teman bisnis ya, keluarga pripun toh? Nah, kalau keluarga ya yang luar biasa saya otomatis istri saya. Bagian doa, Mas. Iya. Istri saya kebetulan sangat support saya dalam doa, dalam ini. Jadi istri saya tidak ikut dalam bisnis saya, tapi support untuk bagaimana saya kesehatan tetap terjaga. Jadi ya istilahnya paling tidak mensemangati saya dengan doa itu sudah sangat luar biasa. Yang kebetulan juga anak-anak saya juga cukup sangat dekat dan mereka juga sangat paham situasinya, juga mereka landai-landai saja. Jadi kebetulan saya juga ngajarin anak saya bukan tipikal orang yang harus ngikutin orang tuanya, dia harus jadi dia sendiri. Ya. Jadi kayak sekarang yang anak saya yang kecil, saya suruh kerja ngikutin saya, dia milihnya enggak. Oh enggak. Saya tak kerja di Jakarta. Anak berapa Pak? 2. Dan 2. Ya, cewek semua. Itu semua. Ya. Terus ya kalau yang gede saya paksa untuk tetap Tetap berwirausaha. ngikutin yang bapaknya rintis. Ya. Kebetulan dia sekarang lagi ngambil nerusin di S2 sambil jalanin usaha. Oke. Tadi sebenarnya menarik juga sih Mbak soal anak muda yang berbisnis gitu Ya. Pak ya. Berarti di Jogja ini sebenarnya sudah cukup banyak Pak ya kalau Sangat banyak dan posisinya pintar-pintar Mas anak sekarang. Jauh dibandingkan muda saya dulu. Dan kalau saya ngikutin omongan anak-anak sekarang yang mereka pintar-pintar, kemudian juga ide kreatifnya itu sangat tinggi, inovasinya juga jalan. Yang kurang itu adalah tough. Tough itu apa itu? Berani untuk menghadapi suatu masalah, baik itu siap pengusaha. Jadi pengusaha kan siap untuk gagal. Oh iya. Betul. Yang kuat jadinya untuk yang lebih bisa memahami bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja. Iya. Kan gitu kan sama kayak kita naik pesawat loh. Cuaca sedang tidak bagus menggunakan safety belt, kan gitu kan.
Nah, sama juga kondisi sekarang menurut saya juga sedang tidak baik-baik saja. Sampai sekarang. Sekarang ini justru malah daya beli turun kalau versi saya. Oh. Jadi kalau sekarang tren misalnya kita mau jualan, ya harus barang bagus tapi harganya yang reasonable, jadi yang nggak bisa harga yang tinggi. Itu yang akan menjadi umum ya, pasar umum, tapi kecuali pasar cerukan ada suatu brand tersendiri, ada suatu produk yang khusus, itu bisa dikembangin menjadi suatu produk khusus. Tapi kalau secara general yang sekarang umum adalah produk yang kualitasnya bagus tapi harganya yang reasonable. Kita bicara sekarang laku gacoan, harga murah. Betul. Penuh. Tapi bukan dalam artian yang lain juga harga yang tinggi nggak laku. Oke. Gitu. Tapi segmentednya akan lebih general bahwa harga relatif murah sekarang yang jadi. Dan inovasi itu menjadi suatu keniscayaan, suatu keharusan. Inovasi Pak Ya, inovasi. Oke. Kalau nggak ada inovasi, susah. Dan juga posisi sekarang orang sudah melihatnya bukan lagi branded luar atau apa. Anak-anak muda sekarang sudah banyak suka produk-produk kita, apalagi para pejabatnya. Oh, Para pejabatnya sekarang justru harus pakai produk lokal, Mas. Harus ngasih contoh produk sendiri lah. Iya. Karena memang sudah banyak. Apalagi kita konsep kalau di politik Pak Dr. Hasto dengan saya, konsep bela beli yang harus kita kuatkan sekarang kan ini ya. Kalau kita loncat ke ini ya. Pengusaha Pak ya, artinya kan Bapak sudah cukup istilahnya yo khatam gitu Pak ya. Ya, Itu ceritanya sampai jadi wakil kadin ya. Itu gimana? kalau saya kebetulan 2003 2003 aja. 2003 saya aktif di organisasi. Oh gitu. Yang pertama saya ikutin itu ASEPHI. Oh asli ya. ASEPHI itu Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft. Iya. Itu ASEPHI, saya ada beberapa periode di situ. Dari ASEPHI saya masuk ke Kadin. Kadin kalau sekarang ya sudah tahun depan genap 4 periode. Jadi 20 tahun. 20 tahun ya. Oke. Iya. 1 tahun. Kemudian di beberapa organisasi yang lain banyak. Saya juga sekarang ini menjadi bendahara umum KONI DIY. KONI DIY. Ya. Iya. Kemudian asosiasi di Ikatan Saudagar Muslim. Oke. Juga saya sebagai pengurus pusat, wakil ketua. Di Himpunan Pengusaha Nahdliyin, saya juga pengurus ketua umum DIY. Kemudian di HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi. Pribumi dalam artian kita bukan rasis ya kalau sekarang ini. HIPI itu pengusaha pribumi sekarang adalah nasionalis ya. Ya. Itu saya juga di DPP sebagai wakil ketua. Ya. Ini di Kadin, nah, kayak kemarin ini mau Kadin lagi atau apa? Nah, makanya 2024 awal kemarin tanya kepada teman-teman pengurus Kadin, gimana baiknya apakah saya terus di Kadin atau ini banyak yang, ayo Mas, pengusaha berani menjadi eksekutif lah. Kita belajar dari pengalaman Pak Heri Judianto. Yaitu menjadi benchmark kami, tokoh pengusaha yang sukses menjadi wali kota adalah beliau. Makanya juga kami sempatkan untuk sowan dengan beliau, Pak Heri Judianto, dan saya sampaikan juga, Pak, saya pengen belajar bagaimana sukses story Bapak memimpin kota Jogja. Itu 2 periode beliau memimpin, dan endingnya juga masih dikenang masyarakat sekarang. Bagaimana beliau bisa membuat kampung-kampung semuanya ada tamanisasi di kampung, kemudian jalan relatif semuanya jadi terang. Bagaimana beliau merelokasi suatu tempat pasar yang kumuh, ke pasar sayur, ke pasar Giwangan. Bagaimana membuat taman pintar, itu kan juga prestasi beliau. Nah, ini yang kami pelajarin. Ya, beliau menyampaikan ke saya,
kata kuncinya adalah Mas jadi pemimpin untuk jadi wakil wali kota ataupun wali kota harus bisa melayani masyarakat. Yaitu jadi yang memang bukan kita jadi pejabat terus kita maunya dilayani. Ya, jadi kita memang, dan itu menurut saya adalah contoh konkret dan itu saya ikutin. Dan saya kemarin juga barusan ketemu juga saya sampaikan beliau, Pak, saya pengen soal lagi untuk belajar lebih dalam lagi bagaimana bisa istilahnya konkret untuk ngelola kota Yogyakarta yang lebih baik. Gitu. Dari pengusaha akhirnya terjun ke politik gitu Pak. Iya. Nah, sebenarnya waktu awal-awal Nek, boleh cerita sedikit, mungkin Pak Heri itu sebagai salah satu sosok mungkin ya. Apa Pak yang waktu penyulut pertama? Penyulutnya yaitu tadi, yang pertama saya sebagai pengusaha, basic saya dari UKM kecil juga, kan saya juga mulai dari kecil, dan yang mana kota Jogja sekarang ini, potret kota Yogyakarta adalah yang memang sebagian besar adalah UMKM. Ya 90% boleh katakan kita UMKM. Nah itu menurut saya adalah kalau ini digarap secara lebih inovatif, kemudian juga kita ajak semua stakeholder untuk membantu memikirkan UMKM kota Yogyakarta dan bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi pemasar ataupun salesnya UMKM, saya yakin UKM Jogja 5 tahun ke depan bisa lebih baik. Makanya terus dari dasar itu kami masuk untuk ke politik. Gitu. Dan kami juga pada waktu komunikasi dengan Dr. Hasto sebagai calon wali kota juga saya sampaikan, Pak, saya ngurusin UMKM. Itu yang lebih buat saya lebih konkret, bukan hal yang tidak konkret ya, tapi dalam artian bagaimana perhatian pemerintah kepada UMKM itu menjadi suatu yang prioritas utama. Dan insya Allah saya berani langsung turun ke lapangan untuk ketemu dengan mereka. Yang kita maksud UMKM itu juga cuma hanya fashion, makanan maupun kerajinan ya, tapi posisi kita punya industri kreatif yang punya 17 sektor yang itu bisa dikembangkan. Jadi banyak sekali kita ada posisi musik, kita ada posisi seni lukis, kemudian juga entertain, pameran-pameran, kemudian juga animasi, film, semua bisa dikembangkan. Dan kita punya contoh-contoh yang orang-orang Jogja yang hebat, yang sekarang sudah jalan, itu yang harus kita ajak ngobrol, ajak ini namanya ngeteh bareng kayak gini. Dan saya seneng sharing, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman industri kreatif yang sudah sukses, bagaimana bisa mengajak teman-teman yang lain yang masih baru supaya bisa bangkit. Kita bicara misalnya sekarang musik. Oke. Kita dari Jogja musik yang terkenal tahun berapa, Mas? Kita angkatannya Shalom Seven. Iya, betul. Itu udah berapa tahun? Berapa puluh tahun yang lalu, tahun 90-an. Iya, 90. Ya. 90-an, ya. Terus ada Jikustik misalnya. Ada Sekidok, ya kan? Iya. Ada juga posisi Jogja Hip Hop Foundation. Jogja Hip Hop, ya. Ada juga Leto. Leto, ya. Ya, itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang kemana? Iya sih. Nah, berarti ada jeda yang cukup lebar ya. Anak-anak muda kreativitasnya harus kita ajak, kita pacu. Padahal kalau kita bicara kita belajar dari Korea, industri kreatif bisa menjadi suatu potensi kan, lagu-lagu K-pop coba kita kayak gitu, itu sangat luar biasa. Kemudian juga kita juga punya budaya di luhur ya, jadi yang cukup bagus di Jogja sebagai pusat pariwisata. Kalau kita kemasnya
lebih komprehensif, saya yakin bisa maju. Jadi kita seninya kuat, budayanya kuat. Nah ini ya makanya harus kita kembangkan kembali. Kalau yang di sektor kerajinan, bagaimana kita harus bisa membuat official merchandise. Official Kira-kira coba Jogja ada nggak apa mas kira-kira official merchandise Jogja? Harus ini jadengan apa? Apa ya? Tapi ada kan Pak? Ya justru kita yang harus kita bikin baru, ini yang belum ada yang kan gitu kan. Yang kita makanan bakpia oke. Iya bakpia sih. Ya kan? Sudah merajalela. Ya mau bakpia basah, bakpia kering, bakpia kukus, macam-macam. Iya. Gitu kan. Nah, apalagi yang bisa kita kembangkan di situ. Kita punya kerajinan perak dulu Kota Gede. Bagaimana kita bisa hidupkan lagi Kota Gede menjadi suatu kota lama, tapi dengan kemasan suatu hal yang lebih menarik, menjadi satu destinasi yang sangat luar biasa. Itu jadi bagus itu mas di Kota Gede. Bagaimana teknologi bisa diterapkan di sana, misalnya di pasar, tapi juga sudah kita menggunakan QRIS. Saya lihat tadi di sini belum malah. Belum ada tadi ya? Belum. Oke, berarti Ya. bisa dipasang juga Pak ya? Itulah, nah, salah satu contoh kayak gitu. Padahal sekarang orang sudah jarang bawa tunai, ya kan? Orang sudah cenderung pengen bawa handphone, bayar cetut gitu. Lampung. Kita ngomongin Jogja nih Pak, artinya kan Kalau kacang boleh dimakan juga. oh iya, ngomong Pak. Menariknya itu sudah terpilih menjadi wakil wali kota gitu. Ya. Nah ini kan pasti banyak yang nanya ini kan, gimana nanti program 100 hari kerjanya ke depan gitu. Ya. Karena kan kita berharap banyak hal gitu ya, dan paling disorot adalah bagaimana penanganan soal sampah. Ya. Ya. Ya, karena barangkali sudah pernah disiapkan gitu, diantisipasi gitu ya Mas. Tapi kok melihatnya ada persoalan-persoalan yang memang jadi celah, akhirnya dia belum terselesaikan hingga sekarang. Ya kalau saya sebetulnya melihat upaya dari pemerintah kota, pemerintah daerah itu sudah serius memikirkan sampah. Kita tidak mau menjadikan istilahnya sampah menjadi satu isu politik lah. Justru kita harus sama-sama membantu. Dan nanti apabila kita sudah dilantik, ya prioritas kita pertama mesti sampah. Ya. Bagaimana percepatan yang bisa kita lakukan, dan itu saya yakin tetap akan mengajak kabupaten sekitar Jogja. Kita bisa Bantul, bisa Sleman, bisa Kulon Progo untuk bisa membantu mengolah sampah yang ada di kota Jogja. Bukan membuang loh ya. Bukan membuang ya. Tapi bagaimana sampah dari Jogja bisa diolah di Bantul, bisa diolah di Sleman, di Kulon Progo. Karena Jogja sendiri kan kita terbatasan area Lahan ya, ya. lahan untuk pengolahannya. Iya. Nah, itu kalau menurut saya sudah ada yang dibangun oleh pemerintah kota, ada 3 tempat untuk pengolahan insinerator itu. Ya, itu kan belum optimal semuanya. Insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa optimal. Ya di 3 tempat. Tapi mungkin masih kurang dengan total kapasitas sampah yang ada di kota Jogja. Nah ini tetap kita akan kerjasama dengan kabupaten lain, dan kemarin kita juga sudah mulai Koordinasi ya. ya koordinasi dengan Bupati Bantul, kemudian Sleman juga sudah kita ini kan, Kulon Progo juga, mana yang memungkinkan dan istilahnya mana yang paling cepat bisa membantu kita untuk percepatan. Minimal adalah depo itu segera bersih dulu. Oke. Nah, cuman yang harus kita pikirkan juga adalah menyadarkan masyarakat, mengedukasi masyarakat, ini yang paling penting. Ya. Jadi kalau sekarang sampah itu bersih, masyarakatnya masih buang sembarangan, itu juga percuma. Ya kan? Tapi kalau kemarin masih alasan karena deponya penuh, jadi kami buang sembarangan kan itu, kan susah. Nah, makanya kita coba dulu, kita bersihkan, tapi kita juga tetap mengedukasi masyarakat untuk mulai memilah.
Oke. ya memilah, kemudian istilahnya tadi reduce, reuse sama apa namanya recycle, Recycle, ya. untuk sampah dan jadi semua keterlibatan semua elemen masyarakat untuk Kota Yogyakarta yang lebih baik itu menurut saya adalah suatu hal yang kita harapkan bersama dan kata kuncinya satu Mas, gotong royong. Ya. Itu gotong royong paling ini dah. Sehingga Jogja punya kita semuanya, Jogja akan jadi lebih baik, Jogja akan lebih istimewa. Tanpa gotong royong dan support dari semua elemen, para stakeholder, nggak gampang. Sampah berarti salah satu yang jadi prioritas juga Pak ya. Yeah. Akhirnya berbicara soal ekonomi mungkin jadi salah satu juga. Selain itu mungkin sama Pak Hasto gitu ada programnya. Pak Hasto, kita kemarin ada konsep yang namanya satu masalah kesehatan. Kesehatan kami mengupayakan di Jogja ternyata juga angka lansia cukup tinggi. Bagaimana lansia yang ada di Kota Jogja tetap juga diperhatikan kesehatannya. Kita adakan juga namanya tes kesehatan rutin nanti setiap 3 bulan sekali. Ada tes gula, kolesterol, kemudian asam urat, tensi, kayak gitu ya, itu yang akan kita inikan sehingga kita bisa antisipasi fisik, bisa memahamin kondisi para lansia tadi bisa termonitor. Kemudian juga kita ada program namanya One Village One University, yang artinya konsepnya hampir kayak triple helix. Jadi ada pemerintahnya, ada kampusnya, dan ada pengusahanya. Bagaimana setiap kampung tadi kita coba garap dengan konsepnya tematik. Oh, potensi di kampung ini apa? Oh iya. Potensi di antar kampung di Jogja ada 169 kampung, yang mana itu bisa menjadi suatu potensi-potensi baru yang bisa dikembangkan lebih intensif ya. Kemudian juga kita punya program yang namanya One Village One Sister Company. Jadi konsep yang tadi di kampung tadi ada satu company yang menjadi off-taker-nya untuk membantu UKM. Oke. Ya, Ini yang kita coba cermatin, kita coba jalanin, konsep kita UKM akan lebih baik dan juga revitalisasi wisata berbasis kampung tadi kita. Kota gede itu berarti Ya, salah satunya contoh kota gede kan kita banyak potensi-potensi yang banget ya bisa dikembangkan. Kita punya sumber filosofi bagaimana sekarang kalau yang sudah jadi kan Tugu sampai Keraton. Betul. Terus kemudian yang baru mau dikembangkan kan lagi yang Jogja Selatan, berarti dari Keraton ke Kerapia. Keraton ke Krapek betul. Ya, nah itu yang juga menjadi satu potensi ekonomi baru lah nanti di Jogja Selatan. Itu kalau digarap dengan cukup masif, cukup bagus, direncanakan dengan lebih baik, insya Allah Jogja menjadi suatu destinasi wisata yang cukup inilah, cukup berkembang. Ya, jadi kami yakin Jogja akan jauh lebih baik. Jogja akan lebih istimewa, tapi dengan catatan tadi, gotong royong, melibatkan semua stakeholder. Ya, nggak mungkin seorang Hasto Wawan menjadi seorang Superman tanpa support dari semua pihak, dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Jadi harus ke ini, kemudian juga peran masyarakat ini yang harus kita inikan. Jadi Jogja ini kan nggak punya sumber daya alam ya. Kita nggak punya kebun, kita nggak punya tambang, kita nggak punya sawah besar, kita punyanya SDM. Nah, ini yang bagaimana anak-anak muda bisa lebih kita angkat, bagaimana untuk menjadi satu digitalisasi
itu menjadi suatu hal yang potensi-potensi baru yang saya sangat yakin justru 5 tahun ke depan itu fasenya anak muda. Iya, betul. Itu lebih kreatif, lebih inovatif. Makanya saya jadi gayanya juga anak muda aja. Tapi jenengan biar gak setara sih. Biar enak gitu ya, Iya. sama-sama nom gitu. Iya, dan kita ekonomi, tapi ya kita harus ngerti bahwa anak muda, ya itu tadi pendekatannya kan beda. Betul. Bagaimana anak-anak muda bisa terfasilitasi lah. Iya. Kemudian juga adanya di kampung itu juga ditambahin untuk ruang Ruang anak muda. ruang anak muda untuk beri ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Ya, itu untuk bagaimana tempat itu bisa untuk bermain warga setempat. Kalau sekarang kan karena nggak punya ruang, dari sini perginya kemana, kamu kemana gitu. Iya. Gitu. Mas, satu kata untuk Jogja, Ya, apa itu kira-kira? ya satu Jogja untuk ke depan. Jadi kita mengharapkan semua stakeholder untuk bisa kita semua gotong royong memajukan Jogja dengan dari semua aspek. Dan Jogja adalah pusat menjadi potensi yang sangat hebat adalah di sektor industri kreatif. Saya tadi lupa menyampaikan, Jogja kota inklusif, Mas. Artinya adalah Jogja juga wajib melibatkan para disabilitas. Kita memberikan ruang untuk mereka supaya bisa punya kesempatan yang sama. Iya. Itu yang harus kita inikan juga. Jadi buat kami adalah Jogja ke depan dengan gotong royong kita jadikan Jogja jauh lebih baik dan Jogja menjadi pusat wisata, destinasi wisata yang tetap menonjolkan budaya khas Yogyakarta. Oke, menarik banget. Dan tadi memang udah banyak banget cerita-ceritanya. Ya, Kayak Jogja ke depan dan semoga nanti Mas Wawan lancar untuk menjalankan program 5 tahun ke depan. Dan Ya. semoga amin. yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan mulus. Jih, gitu. Mas Matur Wawan, nuwun sangat. matur suwun, kulo sang matur suwun. Sudah Sami-sami. ngobrol-ngobrol jadi lebih Siap, tetap semangat. Ketemu anak muda banget. Ya. Iya. Kita lagi Pak. Ya.